Bersama berdua hangat peluk darimu. Halo. Jumpa lagi Bersama kita ya. Yap, betul, di Kumis Podcast. Gimana Dri? Alhamdulillah ya Nal ya. Alhamdulillah. Semua pekerjaan beres. Anjay, Acan. Oh, acan katanya. Beres wae. Ini Dri, Apaan? setelah kemarin kita sudah upload yang live Kalesa Taman Utara. Ih, itu tuh. Dan itu tuh banyak juga yang mengirimkan cerita dari waktu itu sih. Iya. Yang belum, memang beberapa sempat belum terbaca. Ya, jadi kita kembali rutinitas kembali lah ya. Yap. Di artis lagi gitu. Nah itu, dan kemarin juga kita kan udah lihat beberapa cerita di Gmail. Dan ini yang menarik karena masuknya ini ke dalam mistisnya tuh adalah ke penelusuran juga. Itu jadi kayaknya ini menarik juga nih buat diangkat banget. Dan ini tuh dikirimkan ceritanya oleh Yadi. Iya, yang di Sembako bukan lah ya. Bukan. Beda lagi itu mah. Jadi tapi ini tuh ya penelusuran inilah biasalah ya, maksudnya teh kenakalan remaja gitunya. Betul, ini disebutkan bahwa dia tuh waktu saat SMA, Dri. Iya, betul. Dia punya pengalaman mistis saat eksploran itu ke salah satu rumah kosong. Itulah ada di daerahnya. Dan Yadi ini tuh tinggalnya di Nagreg katanya. Betul. Ceritanya berarti beberapa tahun ke belakang lah ini. Iya. Pada saat dia SMA. Gitu. Jadi Yadi mengirimkan ceritanya, maaf baru bisa terbaca juga. Dan kali ini kita angkat ya, semoga pendengar juga semua kalian terhibur. Dan semoga juga Kang Yadi mendengar ya namanya. Betul, dan bisa menjadi pelajaran ini. Pasti mendengar Kang Yadi. Pasti mendengar dan men-share lah ya. Iya. Share ke siapapun itu. Nah, seperti biasanya dari kemarin kan lu banyak ngomong tuh waktu live juga. Sekarang lu ini harus ceritakan Yadi. Siap. Tuh, tapi asal rilis lah aji langsung kadinya. Kalau air ditannya. Siap. Oke, jadi Kang Yadi ini tuh menceritakan kejadiannya pada saat dulu. Jadi biasalah ya, kita ceritakan dengan secara kita gitu ya. Betul. Jadi Kang Yadi ini tuh bersama teman-temannya sehabis sekolah lah. Pulang sekolah. Jadi kemarin mereka tuh kerja kelompok. Dan memang mereka juga berniat untuk menginap di salah satu rumah temennya. Ya, yang memang tidak terlalu jauh juga katanya. Betul. Ya pokoknya mah adalah daerah mana lah. Di situlah pokoknya. Tidak disebutkan gitu. Nah, jadi mereka ini tuh beres lah nih ya sekolah. Mereka pulang bersiap-siap untuk mengerjakan tugasnya gitu, tugas kelompok di rumah salah satu temannya Kang Yadi ini tuh. Singkat cerita di sini tuh mereka udah beres kerja kelompoknya. Biasa lah ya, gabut-gabut gitu. Mereka tuh main PS terus melakukan segala aktivitas kegabutan lah ya. Nah itu betul. Nah jadi tuh setelah beres nih, karena udah capek juga mungkin ya, main PS lah gitu. Itu jenuh. Jam berapa tuh waktu kegiatan kerja kelompok nih? Oh, kerja kelompok mah sekitar jam 7-an. Dari Indo. Sekitar jam 7-an ya. Jam 7-an. 7 sore ya. Cing 7 sore, 7 peting lah. 7 sore banyak. Nah, udah beres main PS tuh sekitar pukul 12 malam. Mau begadang. Iya, begadang. Pasti anak muda. Besoknya libur lah. Ya, apalagi ke rumah teman. Wah, udah pasti nggak akan tidur. Iya, nggak akan tidur. Pokoknya mau tidur hijaunya diganggu di pasti itu gitu. Apa nih cepat yang pakai lidi tuh kaki. Iya. Aja nggak tahu perih pisan hidup. Pernah ya? Pernah gua. Waktu SMA juga ya? Iya, waktu SMA. Sama siapa? Ya, sama itulah. Enggak, sama siapa di JBD? Oh, sama teman gua. Ada sama itu lah. Karena awewe pikiran. Iya tahu deh, mana jadi kadinya. Lanjut kan. Nah, selanjut lah.
mereka ini tuh ya memang di sini Kang Yadi nih yang mencetuskan, ayo kita keluar, gabut banget nih gitu kan. Nah mereka tuh ya keluarlah sambil mencari apa ya, warung untuk makan cemilan lah, beli Itu cemilan. semuanya berarti keluar ya? Semuanya nih, dan itu tuh sekitar 6 orangan. Nah, kalian itulah Kang Yadi kalau nggak. Nah, mereka ini tuh berjalan, nanya. Waktu jalan kaki itu tuh, ya, salah satu teman Kang Yadi yang punya rumahnya lah ya, Yap. itu tuh bilang dan menceritakan, gua tuh pernah mengalami pengalaman mistis kayaknya. Oh, jadi pas waktu berjalan tuh sambil cerita-cerita. Cerita-cerita. Nah, ditunjukkan emang di mana sana, di mana mana gitu kan. Ini nih di sini dia tuh menunjukkan salah satu rumah kosong nih, Sambil ngelewat itu. sambil ngelewat. Memang di situ tuh tidak ada hal yang menakutkan juga gitu. Namun suasana pada malam itu ini seperti yang di Jimea, sepi sekali. Iya memang sepi. Memang tidak ada yang lewat Nih, pada malam itu, hanya mereka berenam yang sambil ngobrol-ngobrol sambil lempangan Nah, jalan-jalan. Lempangan. Nah, di sini nih ada salah satu teman Kang Yadi. Jadi pas banget nih, pas si yang punya rumah nunjuk ke rumah kosong itu, ada lagi nih temannya yang bilang, ayo lah, orang ini bakal lama uji nyali. Oke. Gitu. Berawal dari sini nih. Ayo lah, orang uji nyali ya, sana. Sok, warani tuh, gitulah pokoknya. Berani nggak kita uji nyali di sana gitu kan, ditunjuk. Ya Kang Yadi ini tuh ikut-ikutan aja, ya udah ayo gitu kan, karena memang di situ tuh dominan pada mau gitu, ayo. Iya. Ya gua berani lah, ayo gitu kan. Dan memang akses ke rumah kosong itu tuh mudah lah, cukup manjat pagarnya doang gitu, dan masuknya ke rumah dalamnya itu tuh nggak dikunci Kalau katanya. memang tuh udah udah kebuka rapuh, gitu. udah kebuka. rapuh kayak hati. Ini mah gue data juga. Nah, mereka ini tuh berada di dalam kan, udah pada loncat tuh. Terakhir Kang Yadi loncat. Cuman waktu Kang Yadi loncat ini tuh ada yang apa ya, kedengeran suara di telinga gitulah. Gitu. Ada yang Kang berbisik. Yadi. Hehe. Tapi Kang Yadi itu tuh apa ya, karena kedengeran banget, dia tuh sempat diam dulu waktu lagi di pagar tuh kan. Dia celingak-celinguk, nggak ada orang sama sekali. Di situ tuh mungkin halu lah gitu kan, atau temennya gitu kan. Itu temennya gimana tuh? Pada udah masuk duluan. Udah masuk duluan, jadi tinggal Kang Yadi doang gitu. Nah Kang Yadi tuh udahlah lanjut aja, karena udah ditinggalin sama temennya tuh, udah agak jauh. Lumayan agak lari lah Kang Yadi tuh. Jalan cepat lah ya. Agak lari gitu. Terus temennya yang lihat ke Kang Yadi, naon mana sieunnya gitu, pokoknya mah apaan lu, takut ya gitu kan. Di sini Kang Yadi, aon aing mah teu sieun anjing anu kitu mah. Teu sieun aing mah jurig-jurig ya. mah. Gak takut gua sama jurig-jurigan mah gitu, sama hantu-hantu mah gitu. Nah di sini mulailah nih Nel, suasana tuh kok kayak beda, kata Kang Yadi itu. Setelah seucap itu kan, Dipikir-pikir, bener mikir gitu. ya dipikir-pikir mikir. Setelah ngomong itu tuh, jadi kayak, ya adalah timbul kesadaran ya. Nah gitu. Nah di sini tuh Kang Yadi itu apa ya, kayak ragu gitu untuk masuk tuh. Cuman karena gengsi gitu kan, udahlah ayo masuk lah nih. Masuk, mereka berenam tuh, set explore lah di rumah itu tuh. Oh jadi sebelum ke rumahnya itu ada Ada halaman dulu. gitu. Oh, oke. Nah masuklah nih.
mereka tuh. Memang di situ tuh Nel, rumahnya cukup agak besar juga adanya tuh. Masuk gitu kan. Di sini Kang Yadi tuh kayak ngedenger suara telepon rumah gitulah, kering gitu kan. Nah Kang Yadi tuh kok ada suara telepon gitu kan. HP Di sini temennya. Kang Yadi itu mungkin mikirnya ya itu tuh HP temennya gitu. Cuman mereka juga pada gitu. Kayaknya itu mah suara telepon rumah deh. Itu kan bukan handphone. Jadi mereka tuh nggak ada yang ngaku bahwa sedang ada telepon itu ya. Betul. Nah di sini tuh suara dering telepon rumah itu tuh masih ada. Mereka berjalan mencari sumber suara itu. Oh, jadi udah pada tahu tuh ada suaranya, udah sepakat nih ada suara gitu. Lalu mereka lihat, cari lah kan. Ternyata ada di sebuah ruangan gitu yang pintunya tuh ketutup. Suaranya itu terdapat dari dalamnya. Oh, dari situ. Nah di sini tuh Kang Yadi itu bilang, saya balik kah? Sana gitu. Ya, kalau gua posisikannya ini juga pasti seperti Ya, itu. iya. Udah yuk pulang aja Creepy, gitu anjir. kan. Udah yuk pulang aja. Nah di sini tuh mereka udahlah kagok gitu kan, mereka Tanggung. teman-temannya tuh tanggung banget. Udah, yuk. Penasaran mungkin. Itu tuh suara teleponnya tuh masih berdering Nel. Masih ada. Ya. Di sini nih ada temennya yang merencanakan untuk uji nyali di situ. Dia mencoba untuk membuka pintu tersebut Nel. Dengan cara kasar juga. Karena dia dibuka gitu tuh kekunci. Oh, susah. Susah. Jadi dia coba untuk agak bertenaga gitu Ya, kan. kencengin lah. Cepret gitu kan, kebuka. Dan itu tuh kan posisinya pada pakai flash ya. Ini ya pada pakai flash di handphonenya gitu. Ketika udah kebuka tuh suara teleponnya mati. Gak ada suara teleponnya. Nah sehingga mereka tuh jalan mereka tuh melihat bahwa itu tuh ternyata kamar, bekas kamar gitu. Di kamar ada teleponnya, Ada, tapi Ada. tidak bersuara. tidak bersuara Karena dan memang sudah putus listriknya juga. Ya? betul. Dan di sini tuh Kang Yadi juga ngecek si teleponnya karena Kang Yadi sendiri ya yang sangat penasaran kok bisa gitu kan. Dia cek dan memang itu tunnel udah nggak ada kabelnya, jadi udah putus gitu. Iya. Udah putus, nggak nyambung lah. Nggak balikan gitu ya. Udah putus anjing. Nah di sini tuh Kang Yadi udah emang agak aneh juga nih kok. Tapi kenapa tadi itu emang nyala gitu kan? Mereka juga memang Aneh. ngeiyain gitu bahwa itu tuh nyala. Kan kalau misalkan seorang bisa aja lah gimana ya halo. Halo. Tapi ini semuanya nih. Semuanya. Nah di sini nih Nel, gongnya tuh. Ketika mereka tuh udahlah yuk, nggak enak nih gitu kan, gak enak badan katanya tuh. Udah yuk cabut yuk. Mereka mau keluar, baru juga selangkah, suara dering teleponnya tuh nyala lagi. Langsung lah nih Kang Yadi tuh udah agak takut. Udah panik nih. Iya panik. Cuman yang satu nih yang ngajak uji nyali itu, dia langsung angkat telepon itu. Dan di sini nih Nel, semua orang di situ nggak dengar ada suara. Mana dia? Gitu pokoknya. Ngapain kalian di sini gitu kan? Tapi bahasa Sunda gitu. Bahasa Sunda. Itu tuh ngedengarnya tuh jadi bukan dari teleponnya tapi keras banget ada gitu. tiba-tiba ada suara. Tiba-tiba ya. ada suara gitu. Ketika pas diangkat teleponnya itu, mereka langsung ngacir, pada lari. Wah pokoknya itu tuh udah chaos lah. Udah lari dan Kang Yadi juga udah saling jatuhan gitulah, berjatuhan banget gitu karena sudah saking chaosnya. Panik. Mencoba kabur dari jangkauan itu ya. Betul. Mereka pada loncat lagi kan, karena memang aksesnya tuh cuman ke situ aja. Ya, Karena ada loncat. apa sih kayak pijakan gitulah. Jadi naik ke situ emang agak tinggi isi pagarnya tuh. Otomatis nih mereka tuh kan
nggak bisa langsung bebarengan, jadi harus satu-satu. Di sini tuh Kang Yadi lagi nih yang kebagian terakhir, karena Kang Yadi jatuh dulu katanya Ya. tuh. Dia nggak dengar lagi suara yang sama waktu pertama kali yang gitu. Oh, Dan itu tuh langsung kan waktu pertama celingak-celinguk nggak ada siapa-siapa. merinding. Ini waktu dia celingak-celinguk itu tuh ada posisinya ada di pintu masuk ke rumah tersebut. Itu tuh kayak tinggi, gede, warna hitam. Nah, sosoknya tuh gitu. Dan Kang Yadi itu langsung panik kan. Dia alhasil dia tuh bisa ngeloncat ke pagar yang setinggi itu Ya, tanpa pakai pijakan itu karena panik banget. Karena panik ya, jadi bisa lah, dia bisa Betul, bisa. dia bisa. Wah, pokoknya mereka pulang lah. Beres lah di rumah temennya kembali gitu kan. Mereka ngos-ngosan, di situ ada kakaknya temen Kang Yadi ini Yang punya rumah ya. yang punya rumah. Kunaon emar aneh gitu kan. Mereka menceritakan bahwa mereka tuh tadi gini. Nah di situ tuh kakaknya tuh bilang, nah tuh nanaonan kadinya Ngapain gitu ya. ngapain ke situ Ke gitu situ. kan, nantang banget kayak gitu mah gitu kan. Setelah diceritain ya. Oh pokoknya udah mereka tidur nggak ada apa-apa setelah kejadian itu mah. Nah dari cerita ini ya namanya cukup creepy sih karena Wah, gua ini juga sangat creepy sih. Dan ini nih terakhirnya nih, kita geser ke bawah. masih ada nih. Ini ada validasinya. Katanya memang dari beberapa juga warga di situ yang Oh iya. Nah, di sini tuh memang kadang ada sosok, tapi bukan sosok yang seperti disebutkan oleh Kang Heri tadi. Memang di sini tuh beberapa kayak ada pocong, Wah pokoknya mah kecil anak lah. emang horor lah gitu Iya. sih. Rumahnya tuh angker gitu. Ya makanya itu apa ya, beraninya gitu mungkin ya, karena kabut juga sih mungkin ya, karena Iya, rame-rame takut. mungkin pemikirannya gitu, sampai akhirnya masuk ke sana. Dan walaupun tiba-tiba akhirnya seperti itu gitu. Itu sih yang creepy-nya tuh. Wah sih creepy banget Itu sih. creepy pas suara heh yang gitu. Nah, itu kan sama pas masuk sama pas pulang. Iya, Bedanya pas pulang itu ada sosok. ada sosok. Nah itu, aduh. Itu. Ya wajar sih Kang Yadi bisa langsung ngegejeng Ya, panik lah, panik. ke pagar yang tinggi gitu. Soalnya Karena panik gitu. Kalau gua ya, wah ya kalau sekarang sih pasti mikirnya kalau misalkan ada suara telepon di rumah kosong, apalagi telepon rumah, pas dicek apalagi itu nggak ada kabelnya gitu, gua udah langsung cabut cabut aja, aja gitu. ya. Soalnya, wah ini udah apa ya? Ya Udah aneh lah, gitu kan, udah aneh banget. Makanya ini memang sih beranian ya. Nah itu tuh Kan ceritanya mau uji nyali. uji nyali, tapi ya masih kan menyelakakan sih gitu, kayak yang ngecelakain diri lah gitu. Begitu ya. Oke. Ini menurut lo gimana Tri? Rating Mangel. Ini serem banget sih menurut gue nih ceritanya. Karena apa ya? Gue kan pernah juga tuh kayak gitu sosok uji nyali sama teman-teman. Cuman ya memang sih nggak ada hal apapun gitu gue. Tapi kan pernah mengalami kayak gitu. Kerasa lah merindingnya ya. Gitu ke rumah kosong kan sosok uji Jangan nyali. ke rumah kosong gitu, misalkan kita ke rumah hantu juga. Nah gitulah merindingnya. Cuman kita kalau di rumah hantu mikirnya wah ini kan udah pada bohongan. Tapi kan tetap suasana- vibes-nya kan. gitu tah. Vibes-nya tuh kerasa lah. Ya betul banget. Begitu. Terima kasih Kang Yadi atas kiriman ceritanya. Kiriman ceritanya yang sangat begitu deh, begitu creepy. Betul. Kita saking creepy jadi orang begitu. Jadi begitu ya. Eta. Ditambahin R. Iya ditamain hair. Semoga tidak mengalami kejadian hal yang serupa. Amin. Juga salam untuk teman-temannya. Amin. Sekarang mungkin sok amin. Kang Yadi sama teman-temannya apakah mau uji nyali lagi yuk sama Komis Podcast. Oh benar. Janganlah kita tidak mengadakan kayak gitulah. Iya, Soalnya kita janganlah. juga takutan. Iya, soalnya kita penakut banget.
Gitu. Oke, mungkin segitu aja ya Nel ya Itu cerita kali ini. promosi dulu. Nah, ini nih untuk kalian promosi di mana Isya? Saweria. Oh. Nah, untuk Kali kalian itu untuk kalian yang mana? ayo orang itu juga tuh dua eta Isya dua keles. Oh bukan. Oh, lain ya. Udah beres itu. Udah beres. Tapi tonton Tapi aja. tonton nggak apa-apa. lagi aja enggak apa-apa Nel. Ada di YouTube kan? Iya, tayangannya. itu sesi offline Kumis Podcast ya. Oke. Untuk promosi nih. Jika kalian ingin berdonasi lahnya Betul. untuk ya sekedar menyumbangkan sebuah dana Anjir. Bisa ke link Saweria bisa ke link Saweria yang sudah kami cantumkan Betul. di deskripsi episode ini juga. episode ini Deskripsi episode yang lainnya. sebelumnya juga Ada juga di sosmed kita. Iya ada dong di IG Kumis_podcast So di di YouTube TikTok juga ada TikTok lah. juga ada. Snack video juga ada. Snack video ada Kalau nggak nemu DM aja. DM aja so oke mungkin segitu aja Gitu ya aja. Gua Andri pamit undur diri Gua juga udah pamit undur diri. sampai berjumpa lagi di episode Berikutnya.